Oke teman-teman, kembali lagi. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus if untuk menentukan suatu kondisi. Nah, misalnya di sini studi kasusnya adalah saya menggunakan data yang berupa nilai mahasiswa. Nah, jadi dari nilai-nilai ini kita bisa menentukan mana yang nilainya A, B, C, dan E. Nah, kita juga bisa membuat keterangannya nanti ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mengikutinya. Di sini bagi yang menggunakan versi Excel yang 2027 atau yang rendah atau yang tinggi itu nanti menyesuaikan. Yang membedakan hanya di koma dan titik komanya saja. Nah, langsung aja kita praktekkan di sini sebagai contoh kasusnya itu mencari nilai huruf dari nilai mahasiswa ini. Nah, jadi kita gunakan if ya, sama dengan di sini kasih aja sama dengan if. Oke, nah biar lebih mudah teman-teman bisa tulis di sini ya, di atas ini atau di sini juga boleh. Nah, if jika nilai angka, misalnya angkanya kan dari huruf A sampai E ya. Jika nilai angkanya di atas 90 besar dari 90, maka koma. Nah, koma bagi yang menggunakan Excel yang versi tinggi biasanya itu menggunakan koma atau menggunakan titik koma. Itu ada juga yang menggunakan titik koma. Nah, jadi di sini saya menggunakan koma karena di sini petunjuknya dibatasi dengan koma ya. Koma, maka nilainya adalah titik kutip 2, maka nilainya adalah A. Nah, tutup kurung, enter. Nah, kenapa false? Karena nilainya tidak memenuhi dia kan yang dianggap A-nya itu hanya besar dari 90. Kalau 90 itu enggak termasuk ya. Nah, bisa kita tambahkan dengan besar sama. Nah, maka A nilainya ya 90 sampai 100. Nah, kemudian komanya di mana? Di sini kita batasi lagi untuk if berikutnya adalah lanjutkan aja koma ya, kasih lagi if buka kurung jika nilai angka ini itu di angka 5 ya, di baris kelima di kolom ke E berarti E5 besar sama dari 75 misalnya, koma, maka nilainya B, tutup kurung, enter. Oke, nilainya B ya. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, false ini itu belum ada kondisinya ya, karena di sini kondisi yang 75 ke atas ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi koma if jika nilainya ya. Di sini juga boleh karena di sini saya ketik tadi ya. Bentar. Saya kembalikan lagi. Nah, dari atas ini aja. Oke, nanti kita tarik lagi ke bawah. Nah, jika B ya, koma if jika nilainya B E5 itu besar, nilai angkanya besar dari 65, besar sama dari 65, maka nilainya besar sama ya. Besar sama kita buat seperti ini atau kalau besar aja kita buat besar, simbol besar aja ya teman-teman. Nah, koma itu nilainya adalah C karena huruf ya. Nah, C, tutup lagi kurung kerawalnya, tutup lagi kurungnya, enter. Oke, ini kita tarik lagi apakah ada yang dapat nilai C. Nah, ada ya, pas 70 ya, berarti 65 sampai 70 itu nilainya adalah C. Terus kasih lagi koma di sini, koma if jika ya, oh ya, ntar saya dari atas ini aja. Oke, C, koma if jika nilai angkanya itu E5 tadi ya, E5 itu besar dari E5 itu besar sama dari 40
40, misalnya 45 atau 40, itu menyesuaikan kondisi aja ya, tergantung kebutuhannya, koma, maka nilainya adalah D. Tutup kurung kerawal, enter. Nah, tutup kurung kerawal, enter. Nah, ini kita tarik lagi ya untuk memperbarui. Nah, maka udah ketemu nilainya di sini. Nah, jika nilainya di bawah 40, maka nilainya otomatis adalah E ya. Kita coba, ini nilainya 35, ini 30 ya, ini 30, ini 30. Oke, ini kan false itu, belum ditemukan kondisinya. Jadi di sini karena udah option terakhir, kita nggak perlu pakai if lagi. Jadi kita tambahkan aja koma E ya, E. Karena udah option terakhir itu kita nggak perlu lagi pakai if. Enter. Oke, maka nilainya E ya. Ini. Ini kita mulai dari sini aja. Boleh tarik ke atas. Nih, saya ulangi lagi ya. Kasih lagi di sini aja koma. Nah, E. Oke. E. Enter. Oke. Enter aja ke bawah. Oke, jadi kita udah bisa menentukan nilainya itu A, B, C, dan E ya. Jadi kita nggak perlu lagi nulis secara manual. Cukup gunakan rumus kondisi if ya, teman-teman. Nah, begitupun dengan kondisi yang lain. Misalnya keterangannya apa. Di sini misalnya mau tambahkan keterangannya ya. Jika nilainya A, B, atau C, dan D itu adalah lulus. Dan jika D, E, dan DE itu tidak lulus, teman-teman tinggal sesuaikan aja itu kondisinya dari berdasarkan nilai huruf atau berdasarkan nilai angkanya. Nah, itu aja ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.